menurut Mirce, kita harus bertiga menjalankan misi secara diam-diam untuk memindahkan kandang, karena kandang tetap kucing bertambah. Jadi kita itu mau pindahin salah satu kandang ke rumah yang satu lagi. Kenapa? Karena kan kucing udah pernah naik semua nih, bukan semua, sebagian 6. Harusnya kan berkurang satu kandang yang besar. Tapi karena aku takut dimarahin memindahkan kandang yang besar, aku memindahkan kandang yang kecil. Bukan berarti tanpa resiko. Pasti aku dimarahin ya. Jadi caranya adalah diam. nah tuh dia tuh yang suka ngomong suruh diam dia. Ini adalah cara membersihkan tai di depan rumah tetangga, guys. Oke, masih situ nggak? Tuh, dia mah gitu. Gimana? Nggak bisa. Dia tuh bawaannya curiga nih. Kandangnya pasti mau dibawa lagi. Pasti mau dipindah-pindahin. Kan gue bilang, aku juga kagak boleh bergeser. Oke, guys. Disuruh kencang-kencang, guys. Mari kita manfaatkan hari libur kita dengan membuat konten. Jadi, Citato itu kandangnya di sebelah sini, guys. Yo. Nih, kalau dulu di rumah yang lama itu kan kebanyakan aku juga bersihin. Ini suaranya udah gede-gede banget, ada yang ngebangun. Di sini aku kebanyakan enggak, beneran jujur kebanyakan enggak. Karena kalau misalnya dibersihin pun diulang lagi. Jadi kan ngapain dibersihin sampai 2 kali? Kasihan kan, mamanya capek, akunya capek. Tapi kalau mama yang bersihin gini, kelihatan nggak rodanya? Nah, pasti karena kecapean. Ya iyalah, Nek, gua aja yang masih muda capek ngurusin begini, apalagi dia kan. Jadi pasti noda-nodanya tuh nggak keangkat banget tuh, harus ditekan gitu loh, guys. Nih ya, kita buktikan ya. Nih dari sini nih, ini noda kan, jadi lo harus kalau dibersihinnya setiap hari kayak begini nggak akan sekotor ini. Kalau ini kan kayak udah numpuk, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan gitu. Mama tuh tipikal orang, pasti banyak deh orang tua yang kayak gini, nggak percaya sama orang, maunya tuh dikerjain sendiri. Tapi secara possibility sebenarnya udah nggak mungkin bisa ngerjain segala hal sendirian, karena kan usia juga udah pasti gampang capek lah. Kalau ngerjain satu laten ini memang bisa ngabisin waktu 2-3 jam. Tapi nyokap gue juga ngabisin waktu 2-3 jam sih, nggak tahu ngapain. Jadi kita mau pindahin kucing lain ke sini biar kandang yang sebelah sana nanti yang 2 kucing itu bisa kita pindah ke rumah lain sehingga bisa lebih lega. Ya guys. Kita lihat ya. Lain Mbak Mira, boleh tolongin nggak? Oh, udah dipantesan. Oh, Kemarin waktu mau ada itu nggak jadi? Kan tadinya aku mau bang. Kita semua sedang menjalankan misi rahasia. Kenapa, Cik? Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ini dikit lagi. Nggak bersih-bersih banget sih, tapi lebih bersih. Kayak banyak noda membandel gitu loh. Langsung kita order aja gubuk sih. Iya, Langsung bawa kabur gitu. iya, order deh. Guys, ini Toar nih. Kasian banget. Pindahin dulu deh. Baru kirain dia sehat-sehat aja.
bingung juga ya, rumahnya kan nggak terlalu besar juga, terus memang tempat untuk rescue kucing tuh sebenarnya nggak mumpuni kalau untuk banyak-banyak gitu. Itu sebabnya kenapa gue sampai buat kandang kucing yang di atas itu dengan harapan mengurangin kucing-kucing yang di sini. Gue tuh sama nyokap gue bener-bener dua orang yang menurut gue niatnya mungkin sama nyelamatin, tapi caranya beda. Kalau emang nggak bisa diselamatin semua ya udah gitu loh. Kita kan hidup juga kudu ikhlas. Nggak semua hal bisa kita tolongin, nggak semua hal bisa kita urusin gitu. Daripada kita numpuk semua kucing terus jadinya mereka nggak sehat, lebih baik ya memang kalau kita cuma bisanya ngasih makan aja ya kasih makan. Itu dalam pikiran gue. Kalau nyokap gue tuh nggak bisa selamatin aja, selamatin semuanya. Sedangkan kadang tuh kendalanya bukan cuma uang gitu, kendalanya kadang gue mau ke dokter itu harus gue sendiri, kan di sini nggak ada karyawan, namanya juga bukan tempat rescue, gue nggak ada karyawan, ngasih obat gue sendiri, nyokap gue nggak bisa. Jadi at the end kalau dia menolong kucing, ujung-ujungnya harus gue yang melakukan, sedangkan gue itu sembari kerja, jadi susah. Nah ini jujur gue sedih sih, Toar tuh banyak merahnya. Nih ternyata gue baru lihat, karena selama ini kalau misalnya gue mau urusin, nyokap gue selalu ngomong kayak kalau Fani yang ngurus tuh nggak beres gitu. Jadi gue daripada menambah permasalahan, nambah berantem, jadi ya udah deh nggak usah. Nah itu tadi tuh yang kalian lihat tuh kandangnya Toar. Sekarang dibersihin dulu asal biar bisa dipindahin ke sana. Di sana sih nggak dipakai sih guys, cuma paling nggak dipindahin jadi di sini bisa lebih lega gitu ya. Tunggu mobil sekarang. Sekarang Mbak Mira beresin pupuknya deh. Oh ini kan pasirnya. Bang. Kayaknya sih gimana dong ya? Jadi kita ini dipisahkan dan mau buat jalan. Ini angkat ini aja, mendingan. Tapi ini ada dapat dulu kan. Oh, bersih. Bentar guys. Kok nggak jualan? Pekerjaannya Singa semua ya, Dek? sih semua jajan. Iya nih, cewek-ceweknya perkasa di sini. Allah kasih. Oke. Ini katakan berarti perempuan terus Kamera muter ya? Kamera ngerti nggak? kami yang muter, nah muter ya terus. Kita lurus sekarang. Kita ke dinding. Kamera dorong ke dinding. Awas, kameranya mentok. Dorong ke sini lagi. Kita
Hai guys, Nanti kita jalan semuanya. lokasi konten baru guys. Nanti udah kelar, jalan masuk di sini. Iya, mending di situ ntar pindahin. Siapa yang bosnya? Aku disuruh. Emansipasi, persatuan, pembantu dunia. Mira. Udah gitu aja lah guys, itu dia tadi ya. Jadi kita harus pindahin kandang tuh diam-diam. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih Kak Fani tuh sama maminya kayaknya kesel banget, pernah aku baca salah satu komen kayak gitu. Sebenarnya bukan kesel, tapi lebih kayak kita tuh kalau hidup memang banyak hal yang harus kita ikhlasin. Kalau emang kita nggak bisa urusin semuanya, ya udah paling nggak kita kasih dia makan dan lain-lain. Kalau selalu kurang untuk kayaknya ini mau ditumpuk, ini mau ditumpuk, coba berapa banyak shelter atau orang yang mau mengumpulkan semua kucing dengan niatan hati awalnya itu menolong kucing, pada ujung-ujungnya kucingnya ditaruh di tempat kandang ayam ada tuh, terus ditaruh di tumpuk-tumpuk malah tidak terurus, malah sakit gitu. Jadi menolong juga harus sesuai kemampuan guys. Sebenarnya tadinya tuh mau update tentang Toar ya, tapi kalau gitu update Toarnya nanti aja next year, karena ternyata pas tadi kita lihat Toarnya nggak terlalu sehat gitu. Jadi kalau yang teman-teman pengen lihat Toar gimana, sebenarnya keadaannya sehat tapi kulitnya lagi sakit. Seperti yang kita tahu juga Toar usianya udah nggak muda, kalau kata dokter pasti lebih dari 5 tahun. Jadi memang bukan usia muda, udah ada tumor dan lain-lain. Nanti kita bawa ke dokter deh ya, sekalian bawa yang lain. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you to Cece. Thank you to Mira. Mbak Mirce, ingat apa? Ketua PPD. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.